Halo, kembali lagi sama kita orang berdua. Sekarang tidak berdua karena temen kita Ajo nggak bisa gabung. Mungkin besok baru bisa kita buat video bareng. Sekarang di sini ada gua, Kevin dan juga kawan gua. Aan. Di sini kita akan bahas sedikit fenomena yang terjadi, yang yang banyak inilah yang suka kita bicarain di TV, di tongkrongan, di tempat pergosipan, Atau hitamnya sampai tempat ngaji juga. tempat ngaji. Kalau menurut lo gimana An tentang sekarang ini lagi yang naik tuh tentang corona? Ya, kalau menurut gue sih corona itu kayaknya semacam senjata biologis yang dibuat oleh, ya, gue nggak mau nyebutin sih karena ya kita tahu lah mereka itu yang mengatur tentang dunia ini, pemerintahan di negara-negara maju, seperti contohnya elit elit global kayak NWO, New World Order. Itu organisasi itu dibentuk awalnya Hmm. di Inggris. Dia itu pendirinya siapa ya, saya lupa gitu. Intinya dia tuh memegang suatu negara-negara, mengatur suatu negara itu, baik itu perekonomian segala macam, untuk menguntungkan dia doang, bukan pemerintahan itu. Dia mampu mengorbankan pemerintahan apapun asalkan dia untung. Itu aja menurut saya. Itu fenomena ini senjata biologis yang dibuat oleh elit-elit global seperti NWO. Ini ini keren karena dia membahas secara mendalam ya. Tapi belum belum tentu itu ada konspirasi kan namanya kan. Iya, Belum masih belum konspirasi. terbukti gitu loh. Kalau gua sih ngelihatnya fenomena corona ini sih ya seperti yang di berita awal sih ya, dari apa ya, dari orang-orang Cina yang makan binatang, apa ya, binatang-binatang liar gitu kayak kelelawar, terus apalagi itu kalong, ya binatang-binatang aneh gitu yang sebenarnya sebenarnya sih di Indonesia sih ada juga yang sih makan, tapi kan bingung juga bisa ada corona gitu loh. Tapi di sini sih yang mau gue bahas sih bukan tentang awal terjadinya corona sih. Di sini dampak coronanya yang yang sampai apa ya, mengganggu kita semua. Karena kan lagi ada stay at home, kerja di rumah, kuliah di rumah lah. Kita ini lagi kuliah nih. Gue mau nanya pendapat Aan, gimana nih kuliah dari rumah nih? Efektif gak? Ya. Kalau menurut gue sih efektif sih enggak sih, karena kan kita tahu kita ini kan enggak selamanya sinyal itu baik, dan juga perekonomian Indonesia ini kan dari menengah ke bawah. Jadi kalau untuk beli kuota itu agak-agak susah, mohon maaf bapak dosen segala Diingat macam. kuota harus dibagi ke mahasiswa. Nah, Lanjut. jadi juga untuk tugas-tugas juga untuk bapak dosen dan ibu dosen, dimohon agar disedikitin Ini tugas tiap hari ya. tugas tiap hari. Ditambah lagi ya, kami emang nggak mati gara-gara corona, tapi kami mati gara-gara kelelahan akibat tugas-tugas yang diberikan. Cakep. Nah, jadi untuk dosen bisa didengar lah harapan dari kita gitu loh. Ya memang kita dikasih tugas itu bagus, baik tujuannya gitu. Tapi nggak tiap hari, tiap saat juga gitu loh. Ini sama aja kan. Ngebunuh secara perlahan. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap harus bersyukur karena masih bisa kuliah dengan online gitu. Tapi yang menjadi permasalahannya, kita ini kan kuliah membayar yang namanya UKT. Iya. Iya kan? Apalagi sekarang lagi tidak aktif secara apa ya, secara umum ya, nggak, kita nggak kuliah lagi gitu loh. Memang kuliah tapi online, tapi nggak secara umum, udah nggak ke kampus lagi gitu loh. Nah, kalau menurut gua sih, pendapat gua, eh, UKT yang dibayarin itu kan kayaknya sia-sia, betul kan? Betul sih, karena fasilitas yang kita dapat itu nggak ada. Karena maaf ya, buat kampus saya ini, ya nggak mau saya sebutin, kampus saya ini dia itu dapat potongan, tetapi hanya golongan 1 dan 2. Ya, kemarin gua baca. Sedangkan yang kita tahu biaya untuk bayar kuota atau segala macam itu enggak sedikit, sedangkan kita bayar tetap bayar utuh. Tuh. Jadi ya mau nggak mau dimohon lah untuk dapat potongan, ya minimal 25% nggak apa-apa, yang penting ada potongan, nggak menyusahkan mahasiswanya. Ya. Itu aja. Karena juga bukan bukan apa ya, bukan menjadi mm, suatu yang umum gitu, karena beberapa kampus sudah menerapkan kuota gratis ya. Benar, contohnya ya kampus seberang
kurang lah. Ya ada lah pokoknya di provinsi kita ini udah ada salah satu contoh kampus yang membagikan kuota gitu ke para mahasiswanya. Mungkin buat kampus kita yang tercinta bisa ikut, ya ya seenggaknya membantu lah, nggak banyak kok tapi bisa meringankan mahasiswa gitu. Nah terus untuk selanjutnya gue mau bahas soal hal-hal yang terjadi tadi kan di kampus, nah, yang terjadi di corona ini, tapi dia lebih spesifiknya ke apa nih, mau bahas apa nih? Lockdown boleh. Lockdown ya. Kita mau ini agak bukan kita mau bahas politik, bukan. Kita mau bahas ya ngobrol santai aja. Kalau menurut gua sih lockdown itu bagus gitu loh. Tapi kalau menurut gua ya, karena kita di Indonesia secara pribadi tidak cocok melakukan lockdown gitu loh di kondisi yang seperti ini. Karena jujur gua kalau bayangin lockdown, kita tuh nggak bisa kemana-mana, kita susah mau beli makanan, mau belanja, mau beli pulsa. Apalagi kan kita kuliah online nih, butuh kuota kan, pasti harus beli kuota jadi nggak bisa keluar. Terus ditambah lagi negara kita juga belum siap gitu loh untuk mengatasi yang namanya lockdown. Itu pasti harus ada namanya fasilitas gitu loh, dan gue yakin fasilitasnya belum belum siap gitu loh. Kalau menurut gue sih memang udah betul sekali untuk pemerintah menyerukan tuh untuk namanya di rumah aja gitu loh, karantina untuk sementara. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gua kalau lockdown itu bisa, tapi itu langkah terakhir. Tapi yang lebih tepatnya itu kan kita udah ada undang-undang yang ngebahas tentang karantina wilayah atau karantina kesehatan. Kenapa nggak kita terapin aja karantina kesehatan atau karantina wilayah itu? Dan juga kan Perpu udah mengeluarkan atau Perpres itu mengeluarkan tentang PSBB itu, fisikal apa itulah. Bukan pembatasan sosial berskala Nah, itu. besar. Nah, Mm-mm. dan juga kalau kita mau menerapkan lockdown di negara kita, kita bisa ambil contoh India. Iya. Di India itu kacau balau, Kacau perekonomian balau. jatuh. Mm-mm, betul. Itu kan Itu karena nggak kesiapan pemerintah sana. tambah Gue lagi yakin. itu kesempatan buat, ya saya mau ngebahasin tadi sih, elit-elit global. Ketika saham turun, mereka memborong semua saham. Ketika perekonomian sudah netral, mereka jual lagi dengan harga mahal. Ya, itu bisa sih. Ya karena gue juga jujur ya, kalau gue sih takut gitu loh oleh orang-orang yang menyuruhkan lockdown gitu. Maksud gue apa mereka ada niat terselubung gitu loh. Kalaupun memang mereka pengen lockdown, apa mereka ingin menyumbangkan untuk sebagian uangnya gitu loh untuk mempersiapkan semuanya gitu. Karena gue yakin yang namanya lockdown itu, gue yakin pasti masyarakat udah dikekang habis, nggak boleh kemana-mana. Makanya gue sedikit bingung sama orang-orang yang teriak lockdown lagi kan, sorry, lockdown. Gue bingung apa sih tujuannya gitu loh. Memang tujuan yang diomong itu selalu untuk supaya corona ini nggak menyebar, tapi gue yakin ada maksud-maksud terselubung sih. Terus untuk lo gimana anjurannya untuk menghadapi corona ini? Ya kita terapin aja yang kayak apa, undang-undang kesehatan itu, karantina kesehatan dan karantina wilayah kita terapin dulu sekarang. Dan juga agak riskan sih kalau kita mau menggunakan kayak lockdown itu di Indonesia, karena perekonomian kita juga emang dari menengah ke bawah, bukan ya penyebutan negara seberang aja yang kita disebut negara Maju, betul. tapi majunya dari bidang apa dulu. Betul. Dari bidang ekonomi kita belum pantas disebut negara maju, dari bidang sektor-sektor industri juga kita belum maju, sumber daya manusia juga belum maju. Jadi apa yang mau disebut maju, dan juga kita nggak bisa menerapkan lockdown itu menurut saya. Karantina wilayah itu udah pas. Ya kalau buat kita semua sih harapan gue ya, kita tetap ikut aturan dari pemerintah, karena gue yakin pemerintah itu, walaupun lu benci pemerintah, sebenci-bencinya lu sama pemerintah, gue yakin pemerintah udah mikirin sebaik-baiknya, sematang-matangnya yang terbaik buat negara ini gitu loh. Mungkin kamu orang nggak setuju gitu loh sama pendapat kita orang tentang lockdown, terserah gitu loh, tapi gue hanya menghimbau ikutin aja anjuran pemerintah untuk kita tetap di rumah dulu. Kita jalani yang namanya pembatasan sosial berskala besar gitu, tetap jaga kebersihan, karena gue yakin semua ini ada hikmahnya kok. Kita jadi bisa jaga kesehatan, bisa ketemu sama keluarga, lebih bersih, apalagi ya, ya pokoknya banyak deh, kita banyak waktu untuk bersama sama orang-orang yang kita sayangi gitu loh. Jadi nggak usah teriak-teriak
lockdown, terus nggak usah nongkrong di jalan dulu, nanti kena kena apa namanya, Congor nak. bukan kena congor, nah nanti dibubarin sama bapak polisi. Nanti kayak di India loh. Digebuk pakai pentungan. Yang kasihan itu yang pakai motor engkol. Selama ngengkol dia digebuk-gebuk. Iya pokoknya gitu dah, tetap stay dulu di rumah, jaga kebersihan dulu lah. Kemana-mana kalau habis dari mana-mana cuci tangan. Stay at your home and stay with me. Nah, ini untuk your information aja ya, for your information. Kita ini video pertama kita, jadi maaf kalau banyak kekurangan pasti dari gambar juga, dari suara pasti kurang jelas ya, maaf. Tapi nanti kedepannya kita bisa lebih, kalau dari kalian banyak responnya entah itu negatif atau positif nggak apa-apa, karena kami suka hujatlah kami. Jangan lupa subscribe. Nah, kalau kami akan terus berkarya kalau kalian hujat kami. Pokoknya itu dari saya sama Aan. Besok kita buat video lagi bareng teman kita satu lagi, Ajo. Salam dari kita berdua, tetap sehat di rumah. Stay at your home Apa lagi? and Stay with me. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom.